Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 23 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-12. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang tertidur saat perahunya dan perahu para murid yang bersama-sama dengan dia diterjal badai dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sebagai seorang yang tinggal di tepi pantai, sebagai seorang yang terbiasa melihat bagaimana badai laut, saya merasakan bagaimana ketakutan para murid. Bagaimana kecemasan para murid diterjal badai yang begitu dahsyat. Dan pada saat itu Yesus tidur dengan nyenyak. Akibatnya mereka begitu takut dan cemas dan mereka membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka membangunkan Yesus. Setelah Yesus bangun, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Menariknya, kata-kata Yesus mengatakan diam dan tenanglah membuat badai, membuat danau menjadi tenang, reda, dan teduh sekali. Mengapa para murid takut pada saat mereka seperahu padahal mereka seperahu dengan Yesus? Bagi saya karena mereka kurang yakin, kurang percaya akan kuasa Yesus. Sebenarnya mereka penuh keyakinan walaupun Yesus tidur, badai itu pasti akan berlalu. Karena ada Yesus di situ. Maka di saat mereka percaya dan membangunkan Yesus dan Yesus menghardik, badai, danau menjadi tenang. Apa yang terjadi? Ada ketenangan, kedamaian dalam diri mereka. Saudaraku terkasih, ketakutan para murid adalah ketakutan kita, kecemasan kita, keputusasaan kita. Kita harus akui banyak sekali badai dalam kehidupan kita. Banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Antara dalam keluarga, komunitas, pekerjaan kita, anak-anak kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Maka kisah Injil hari ini adalah inspirasi yang baik bagi kita. Injil mengatakan saat mereka menyerahkan diri, menyerahkan kesulitan, menyerahkan persoalan badai mereka pada Yesus, angin menjadi reda. Saudaraku terkasih, ada pertanyaan besar untuk kita hari ini. Apakah bila kita mengalami persoalan dalam hidup, bila kita mengalami kesulitan dan kegagalan dalam hidup, apa kita datang pada Yesus ataukah tidak? Atau kita mengandalkan diri kita, merasa kita mampu dan bisa? Kita bisa belajar dari Injil hari ini.
Pada saat badai terjadi, mereka datang pada Yesus, meminta bantuan Yesus. Dan Yesus meredahkan badai itu. Dan saya percaya persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita, sakitnya kita, penderitaan kita, kalau kita serahkan pada Yesus, selalu ada jalan yang Yesus berikan untuk kita. Maka sebagai orang beriman, serahkanlah semua persoalan kita pada Yesus. Mintalah pada Yesus. Berdoalah pada Tuhan kita, supaya Tuhan kita Yesus Kristus membuat, memberkati, mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak Dia. Dan kehendak Dia adalah kehendak yang terindah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.